Kita ke topik yang ketiga, pemirsa. Pemerintah akhirnya membuka izin impor bahan bakar minyak tambahan melalui Pertamina untuk mengatasi kekurangan stok bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta. Opsi pemerintah agar swasta membeli stok BBM milik Pertamina ini tidak bisa berjalan karena spesifikasi pasokan Pertamina berbeda dengan kebutuhan swasta. Berikut pemirsa informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pengguna BBM swasta dalam 6 hari ke depan sepertinya tak akan resah lagi tak mendapatkan pasokan BBM. Sebab penyedia BBM swasta akhirnya setuju untuk mengimpor BBM melalui Pertamina. Dengan catatan, BBM yang dibeli dari Pertamina itu masih best fuel atau belum dicampur. Adalah harus berbasis best fuel ya, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas aja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Lalu, apakah Pertamina untung dari proses bisnis to bisnis tersebut? Selesai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Negara Jumat sore, Direktur Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan tak mengambil keuntungan dari kesepakatan yang mengizinkan SPBU swasta membeli BBM lewat Pertamina. Simon memastikan kualitas bahan bakar akan tetap sesuai standar. Yang pasti saya juga tegaskan pada tadi ke semua, terbuka ke teman-teman dari badan usaha swasta bahwa Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat tentunya mandat untuk ketahanan energi. Kami juga tugas utama kita sekarang saat ini untuk meningkatkan lifting bersama dengan K3S lainnya. Jadi banyak tugas-tugas lain sebenarnya. Kendati kesepakatan ini sudah berjalan, jangan sampai BBM swasta yang dijual ke masyarakat malah jadi tinggi. Itu kalau misalkan kita lihat tadi mengatakan best fuel, itu paling ada kenaikan margin, tapi saya kira marginnya naik itu nggak terlalu signifikan, mungkin ya diharapkan. Nah tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa setiap kebijakan ataupun kompetitif, kalau misalkan katakan bahwa pasar ini itu oligopoli ya, dan kemudian juga adanya pengaturan dari sisi supply yang diatur oleh pemerintah, itu harganya minimal ya dia harus sama ya. Sudah hampir sebulan lebih SPBU milik perusahaan swasta tak bisa menjual BBM. Seiring dengan kondisi itu, beberapa SPBU menugaskan karyawannya untuk berjualan makanan dan minuman. Nih lu mau lihat dagangan gue di sel nih. Tuh ya Allah, temen gue udah kayak orang pindahan gitu, bawa tas gede bener. Lu kalau ada yang mau tinggal DM gue aja bro, gampang. Selain itu kita juga bengkelnya mati buka tuh. Lu kalau mau ganti oli bisa di situ. Lu ganti dah tuh, lu servis motor lu yang udah geter palanya tuh. Servisan di kita tuh bukan kaleng-kaleng. Kemarin ada yang servis saya motor Mio, diservis sama orang saya langsung jadi PCX. Bro amat lah berlebihan, biar kayak janji-janji pejabat pada berlebihan tapi nggak ada yang ditepatin. Tim Liputan Metro TV. Usai dicopot sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau PCO oleh Presiden Prabowo Subianto, kini Hasan Hasbi mendapatkan jabatan baru pemirsa sebagai Komisaris Pertamina. Penunjukan Hasan Hasbi sebagai Komisaris Pertamina ini berdasarkan keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham PT Pertamina. Jabatan baru ini sudah berlaku sejak 11 September 2025 lalu. Dengan masuknya Hasan Hasbi ini, jumlah Komisaris Pertamina kini bertambah menjadi 8 orang dari semula 7 orang. Sebelumnya, Hasan Hasbi baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) saat Presiden Prabowo mereshuffle kabinet pada 17 September lalu. Dan PCO 3, 2, 1. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.